Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha menentukan, Maha mengangkat, dan Maha merendahkan, Maha membuka, dan Maha menutup. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan, kecintaan, harapan, penyelamat, penuntun kita Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berkah majelis ini yang di dalamnya kita tidak menginginkan kecuali Allah dan Rasulnya, kita tidak bertujuan kecuali Allah dan Rasulnya, kita tidak punya maksud selain Allah dan Rasulnya, akan menjadikan berkah daripada majlis dan apa yang kita baca pada malam hari ini untuk menentukan takdirnya Allah, agar kita diangkat, kita didekatkan, kita diberkahi, kita dimudahkan, kita dibahagiakan, kita disehatkan, kita diberi kelembutan dari kelembutannya Allah dalam urusan dunia dan akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita harus menutup usia, maka Allah akan ridha kepada kita dan Nabi Muhammad akan menjemput kita, serta Nabi Muhammad kita berharap semuanya untuk hadir dalam sakaratul maut kita dan menjadi insya Allah orang yang akan meletakkan jasad kita ke dalam kubur kita, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti dan diteruskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya, bahwa barang siapa yang istiqamah membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadri Al-Azimil Jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, selain 7 kali sebelum tidur, selain bahwa dia saat tidur akan ditulis beribadah oleh Allah sepanjang malam, pada saat sakaratul maut Nabi Muhammad yang akan hadir. Bahkan Nabi Muhammad disebutkan al-hadahu, yang akan menurunkan ke liang lahat kita. Jika seandainya ini yang terjadi kepada kita dari keberkahan, rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai ketika kita akan wafat, kita akan mendapatkan penghormatan dan penghargaan tertinggi untuk kita dari Nabi Muhammad SAW, maka selesailah urusan kita. Bahagialah kita, selamatlah kita. Dan alhamdulillah atas nikmat Nabi Muhammad SAW, yang berkah Nabi Muhammad kita menjadi kenal, kita menjadi dekat, kita menjadi baik, dan kita menjadi orang-orang yang akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa kecuali lewat pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasul jelas dan tegas mengatakan, wahai umatku, inni tarikun fikumuz tsaqalain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Wahai umatku, aku akan meninggalkan kepada kalian 2 pusaka, 2 hal penting, 2 hal yang menentukan keselamatan kalian di dunia dan akhirat. Dan kalau kalian berpegang kepada kedua pusaka ini, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya, khususnya setelah aku meninggal, kata Nabi Muhammad. Karena pada saat hidupnya Nabi Muhammad yang menghandle langsung terhadap umatnya. Tetapi setelah wafatnya Nabi Muhammad, wahyu sudah terputus, hadis tidak lagi bisa disampaikan, maka disitulah mulai kesesatan yang nyata atas dasar kesesatan, maupun kesesatan yang nyata yang dibungkus dengan dasar agama. Sehingga Nabi Muhammad memperingatkan
Dan Nabi Muhammad tahu ini akan terjadi kepada sebagian umatnya, bahkan sebagian besar umatnya. Sehingga ada dua hal yang dititipkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Pertama, kitabullah, Al-Quranul Karim. Peganglah Al-Quranul Karim. Memegang Al-Quranul Karim dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, membacanya setiap hari. Seseorang akan lemah imannya, akan kendur semangat ibadahnya, akan memiliki jarak dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ada satu hari dia tidak memegang Al-Quranul Karim untuk membacanya dengan bacaan yang baik. Bahkan dikatakan walaupun satu lembar, jangan pernah ditinggalkan. Walaupun satu lembar itu hanya untuk diperuntukkan anak-anak yang belum balik. Tapi mereka yang usianya sudah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, 30, 40, 50, akankah dia menjadi seperti anak yang belum balik? Sementara keinginan duniawinya sangat tinggi, syahwatnya sangat tinggi, angan-angannya sangat panjang. Semuanya urusan dunia yang kemudian akan dia tinggalkan begitu saja. Tidak satu benang pun akan dia bawa kecuali kain kafan yang akan hancur beberapa saat. Tetapi saat urusan berkaitan dengan akhirat, dengan keselamatannya di alam keabadian, dengan kenikmatannya, maka kemudian dia harus berhitung, satu lembar terlalu banyak, satu juz apalagi. Padahal kalau kita mau membaca Al-Quran dengan tadabbur sekalipun tidak sampai 1 jam dari 24 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan cahaya ke dalam hati kita, Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan di dalam hati kita, Allah akan mencerahkan pemikiran kita, karena kita setiap hari tersinari oleh kitabullah atau Al-Quranul Karim. Itu tahapan paling ringan, paling dasar terhadap keterkaitan kita dengan Al-Quran, seperti yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya, ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di. Selanjutnya apa? Al-Quranul Karim bukan bacaan saja. Al-Quranul Karim bukan sesuatu yang hanya diperdengarkan, diperbagus suaranya, walaupun hanya dengan membaca Quran, al-muta'abbadu bitilawatih, kita mendapat pahala. Khusyuk atau tidak khusyuk, kita akan mendapat pahala dengan membaca Al-Quran. Tetapi seringkali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan pembacaan Al-Quran dengan kalimat qiraah, tetapi dengan kalimat yatlu. Apa yatlu itu? Apa bedanya qiraah dengan tilawah? Al-qiraah, asal baca, itu namanya qiraah. Baik atau benar, sesuai tajwidnya atau tidak, itu namanya qiraah. Innal ladzina yatluna kitaballah, alladzina yatluna kitaballah. Di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan dengan kalimat yatlu. Yatlu itu apa bedanya dengan qiraah? Kalau yatlu, membaca dengan baik, membaca dengan tajwid, memperbagus suaranya, merenungkan setiap kata, setiap ayat yang terkandung di dalamnya dan keinginan Allah terhadap kita. Itu bedanya qiraah dengan tilawah. Yang ketiga, sebagaimana Al-Quran ini bukan hanya dibaca, tetapi Quran ini adalah pedoman. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha mengatakan apa? Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ingat, tiadalah kami turunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu celaka. Nah, untuk membuat kamu sengsara, tidak. Untuk membuat kamu repot, tidak. Untuk membuat kamu susah, tidak. Quran ini isinya pengingat,
illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini rambu-rambunya adalah Quran. Ketika kita sudah mulai malas diingatkan, ketika kita sudah mulai kendor dikencangkan, ketika kita sudah mulai maksiat ditarik lagi kepada taat, ketika kita sudah mulai lebih condong kepada syaitan, Allah angkat lagi, Allah tarik lagi kita. Ini fungsinya Al-Quran. Sehingga generasi Islam adalah generasi Al-Quran. Semakin banyak orang yang faham dan mengamalkan Al-Quran, maka akan semakin baik keislaman umat yang mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semakin umat tidak paham terhadap Qurannya, jauh dari bacaan Qurannya, tidak lagi tadabbur, merenungkan ketika membaca Al-Quran, tidak lagi mengingat, menghayati dengan saat dia membaca Al-Quran dengan sebuah penghayatan, saya sedang diajak berbicara oleh Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin diajak berbicara oleh Allah, bacalah Quran. Barang siapa yang ingin berbicara kepada Allah, salatlah dia. Orang ketika salat, Allahu Akbar, apa yang kita katakan? Wajjahtu wajhi lilladzi, kita bicara dengan Allah itu. Tapi pada saat kita ingin diajak ngobrol oleh Allah, ingin diajak bicara oleh Allah, bagaimana caranya? Bacalah Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali dalam Quran mengatakan ya ayyuhan nas? Siapa ya ayyuhan nas? Kita sebagai manusia. Wahai manusia, kita sebagai manusia. Berarti kita sedang diajak bicara oleh Allah. Lebih spesifik lagi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sekalipun pernah dalam Quran mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang telah berislam, tidak. Tapi ketika Allah ingin menekankan sesuatu yang sangat agung, sangat baik, sangat menentukan kebaikan kita di dunia dan akhirat, Allah sering menyebutnya dengan ya ayyuhalladzina. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu, dan apa bedanya antara ya ayyuhalladzina amanu dengan ya ayyuhan nas? Ya ayyuhan nas itu untuk semua orang, tetapi ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Dan ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, pahamilah satu rahasia yang sangat penting dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Apa itu? Iman kita yang dipanggil oleh Allah. Keimanan kita, inti daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu di mulut, tetapi esensinya, rahasianya, saripatinya itu ada di hati kita. Saripati daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam hadis terkait dengan zikir ini, barang siapa yang setiap hari membaca 3 kali pagi dan sore, raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, 3 kali pagi, 3 kali dan sore, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pertama akan menetapkan iman dan Islam dalam hatinya. Dan yang kedua, orang yang seperti ini insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang ketiga, ketika dia menerima perintah-perintah Allah akan diberi kekuatan untuk mengamalkan, untuk mengerjakan dengan, ini yang lebih penting lagi, dengan ridha dan cinta. Barang siapa yang saat ini ketika mengerjakan ibadah-ibadah perintah-perintah Allah, baik yang ada dalam Quran maupun dalam hadis, merasa berat, salat berat, tahajud berat, berkata jujur berat, ikhlas berat, maka perbanyaklah membaca, mengulang-ulangi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam riwayat yang lain wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Inti daripada keimanan itu adalah keridhaan kita, kepasrahan kita, ketenangan kita, kenyamanan kita dalam bertuhan kepada Allah dan memiliki petunjuk
pemberi petunjuk yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, setelah kita memahami isinya Al-Quran, yang selanjutnya yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran. Manfaat daripada membaca akan mengantarkan kita kepada tadabbur. Manfaat tadabbur akan mengantarkan kita kepada faham. Manfaat faham akan mengantarkan kita kepada amal, mengamalkan Al-Quran. Misalnya ketika kita membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, firman Allah, sesungguhnya, artinya dengan kesungguhan, Allah dan malaikatnya sungguh-sungguh membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kita renungkan ini. Allah, Nabi dan malaikat kalau baca salawat nggak pernah main-main, tidak pernah telat, tidak pernah malas, tidak pernah ghaflah hatinya, tidak pernah lalai hatinya. Kenapa? Karena bersungguh-sungguh di dalam bersalawat. Siapa yang mengatakan? Allah memberitahu kepada kita. Allah yang menegaskan dalam Qur'annya dengan mengatakan innallaha, sesungguhnya. Faham kata sesungguhnya? Sungguh-sungguh dan tidak main-main, tidak malas-malesan. Kenapa? Ketika Allah menyebutkan sesuatu dalam Quran dengan takkid, dengan inna, maka itu pasti sesuatu yang penting. Kita sadar atau tidak, kita tahu atau tidak, makanya diberitahu oleh Allah dengan kata inna, maka siap-siaplah kalian untuk lebih serius. Apa inna itu? Banyak. Intinya semua yang pakai inna sesungguhnya itu betul-betul penting karena Allah bersungguh-sungguh. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun. Setiap kata ada kata inna atau sesungguhnya, Allah bersungguh-sungguh. Kalau kita tadabburi Al-Qur'an, kita renungkan Quran pada saat kita membaca ayat inna, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, alangkah agungnya Nabi Muhammad, alangkah mulianya Nabi Muhammad, sampai Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah yang maha suci, malaikat yang disucikan oleh Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bersalawat dengan sungguh-sungguh kepada Nabi Muhammad. Lalu kita manusia yang butuh pada Nabi, ingin dapat syafaat Nabi, ingin ditolong oleh Nabi, ingin bahagia dengan tuntunan Nabi, ketika membaca salawat akan main-main, ketika membaca salawat akan berat. Lalu siapa kita dan siapa Nabi Muhammad? Selanjutnya siapa kita dan siapa Allah dan para malaikatnya? Ketika orang-orang suci, makhluk suci, zat yang suci, saat membaca salawat dia bersungguh-sungguh, lalu kita main-main, siapa kita? Apa yang akan kita dapati? Bagaimana nasib kita di dunia dan di akhirat? Ketika sesuatu yang Allah anggap penting kita jadikan permainan, sesuatu yang Allah anggap besar kita kecilkan, maka kemudian apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah adalah iman kita. Wahai iman yang ada dalam hati setiap hamba Allah yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab, yakin kepada akhirat, yakin kepada qada dan qadar, tahu ada kabar neraka, tahu ada kabar sorga, tahu ada kabar laknat, tahu ada kabar rahmat, mengetahui banyak hal dan memiliki harapan banyak dan takut terhadap banyak hal serta meminta perlindungan kepada Allah. Allah mengatakan sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad, bersolawatlah. Kita tidak diminta oleh Allah seperti para sahabat yang agung dan mulia. Kalau sahabat itu apa? Dimintanya jaga Nabi Muhammad dengan nyawamu,
Jaga Nabi Muhammad dengan harta dan keluargamu. Berperanglah dengan Nabi Muhammad, berangkatlah dengan Muhammad, berperanglah dengannya. Korbankan nyawamu. Ketika kamu berangkat belum tentu kamu bisa balik lagi. Saat kamu melangkah keluar dari rumahmu bersama dengan Nabi Muhammad, bisa jadi dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu anakmu akan menjadi yatim dan istrimu akan menjadi janda. Kita ini alhamdulillah diberi kemudahan, kemuliaan tanpa harus bersusah payah, tanpa harus mengorbankan banyak hal termasuk nyawa kita. Semua sudah ditanggung oleh Nabi dan sahabatnya dan para tabi'in serta para salafus saleh. Kita sekarang ini diberi kemudahan yang semudah-mudahnya, diberi kenikmatan senikmat-nikmatnya. Kita tidak pernah disuruh menanam, menyiram, mencangkul, membajak sawah, menanam benih. Kita ibarat orang yang saat dipanggil, di meja makan sudah tersiapkan semuanya. Tinggal ngambil, makan, kenyang, sehat. Itu kondisi kita sekarang ini. Alhamdulillah atas perjuangan mereka. Lalu dipanggil untuk makan saja kita tidak mau. Dipanggil untuk minum saja kita beralasan. Bagaimana kita akan sehat? Bagaimana kita akan kuat? Bagaimana kita akan bisa melakukan pekerjaan yang besar? Hanya untuk makan saja tidak mau. Sementara yang dari mulai membajak, menanam, menyiram sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita dari zaman Nabi Muhammad dan seterusnya. Kita orang yang sudah dimuliakan dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tugas kita sekarang hanya sangat ringan saja. Sahabat radhiyallahu taala anhum ketika membaca Al-Quran, dia harus kehilangan nyawa. Dengan membaca satu lembar Quran kadang-kadang harus disiksa sampai berdarah-darah. Sementara kita, kalau baca Quran banyak orang memuji, mengatakan Masya Allah orang saleh dia baca Quran. Kalau kita baca Al-Quran, rahmat sudah pasti diturunkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita baca Quran, cahaya akan diturunkan Allah kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa kita untuk mengerjakan yang ada di dalam Quran kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu di dalam Quran ada dua kata takwa yang kemudian menjadi sebagian ulama berikhtilaf, ulama sahabat berikhtilaf. Tetapi Bahrul Ilm Sayyidina Abdullah bin Abbas tetap mengatakan tidak mansuh ayat takwa pertama dengan ayat takwa yang kedua. Apa ayat takwa yang pertama? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan setinggi-tingginya takwa. Dan yang kedua, ayat yang kedua Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ada yang mengatakan ini mansuh, dihapus ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan tidak. Itu ayat tidak dihapus qiraatan wa hukman, tetapi ayat yang pertama yang sebenar-benarnya takwa itu untuk dalam hal meninggalkan maksiat. Dalam hal meninggalkan maksiat tidak ada toleransi. Saya nggak biasa kalau tidak mabok, saya nggak bisa kalau tidak mabok. Enggak, ada ribuan orang bisa tidak mabok. Saya nggak bisa kalau tidak zina. Kamu nikah sama juga nilainya, sama juga pekerjaannya. Kenapa harus zina? Maka untuk meninggalkan maksiat harus mutlak. Tapi untuk taat, ini rahmatnya Allah kepada kita. Untuk taat, Allah bilang semampu kamu. Contoh, ketika berdiri dalam sholat fardu adalah rukun, maka ketika kamu tidak mampu berdiri, kamu sholatlah duduk. Tidak mampu duduk, sholatlah berbaring. Tidak mampu berbaring, sholatlah seperti yang kamu mampu, walaupun hanya dengan kedipan mata. Diwajibkan dalam rukun Islam kita untuk zakat, tapi saya tidak punya, maka gugur, nggak wajib lagi, mastata'tum. Diwajibkan kepada kita haji, tetapi kami tidak punya uang untuk berangkat haji, maka gugur kewajiban kita pada saat kita tidak mampu, mastata'tum. Datang bulan Ramadan menjadi rukun kita untuk berpuasa,
tapi kemudian kita maridan aw ala safarin, kita sakit, kita bepergian dan payah, kita menyusui, kita punya anak, kita hamil dalam kondisi yang berat, kita punya alasan-alasan, kata Allah mastata'tum fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh kamu tidak puasa di bulan Ramadan, tetapi kamu ganti nanti di hari-hari lain di luar Ramadan sampai kamu mampu melakukannya. Tidak ada hal yang berat bagi kita terkecuali karena memang syaitan dan hawa nafsu telah bersarang di hati kita, dan hati kita kotor, hati kita berkarat, lalu hati kita mengatakan apa yang tidak semestinya terhadap Allah dan Rasulnya. Yang ringan sebetulnya menjadi berat. Kenapa? Bukan karena perintahnya yang berat, tetapi karena hati kita yang sudah kotor, hati kita yang sudah berkarat, hati kita yang jarang tersentuh oleh nur Al-Quran, hati kita yang jarang dibasuh oleh cahaya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka langkah pertama kita harus membaca Quran setiap hari. Yang kedua, bacalah Quran, pakailah terjemahan, fahami apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat-ayatnya, lihat terjemahannya seperti apa. Yang ketiga, renungkan, tadabburkan pada saat kamu membaca Quran, kamu sedang berbicara dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Kadang-kadang kita berbicara dengan guru-guru kita, dengan kiai dan habib kita. Pada saat kita berbicara dengan beliau, maka ada handphone pun kita tidak pedulikan, kita tidak angkat. Handphone bunyi, kita tidak angkat. Ada orang yang memberi syarat, kita tidak lihat. Keingetan sesuatu atau gatal, kita biarkan. Kenapa? Kita sedang berhadapan dengan guru. Guru itu siapa? Manusia. Guru itu siapa? Sama dengan kita, hamba-hambanya Allah, makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Tapi pada saat kita sedang berbicara dengan pencipta manusia, penentu baik dan buruknya kita, pemberi rizki kita, sedang berdialog dalam Quran, sedang berbicara dengan kita, lalu kita pertama merasa malas untuk berbicara. Ingat, setiap perasaan malas untuk membaca Al-Quran berarti bukan Quran yang tidak ingin dibaca oleh kita, tetapi itu adalah indikasi kita akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadabbur dalam membaca, lalu kemudian setelah memahami apa yang kita baca, berusahalah untuk mengerjakan apa yang diinginkan oleh Allah. Karena seperti yang dikatakan dalam surat Taha tadi, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, jika kamu punya masalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah mental, masalah spiritual, masalah apapun yang terjadi kepada kamu, itu namanya asyaqa. Dan Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk syakawah, bahkan untuk menghilangkan syakawah, menghilangkan permasalahan kehidupan kita, dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan tadhkiratan liman yakhsha, sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita min ahlil Quran tahiran wa batinah, dan kita diberi berkah oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Itu pusaka Nabi Muhammad yang pertama. Yang kedua apa? Sunnati, sunnahku. Kalau saat kita dalam kehidupan ini banyak sekali sunnah yang diatur oleh Nabi, dari mulai yang ringan sampai sedang sampai berat. Yang ringan apa? Seperti mau minum baca bismillah, mau makan baca bismillah, mau masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri, memakai songkok, memakai penutup kepala, kalau laki songkok, kalau perempuan kerudung. Keluar dari kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Saat masuk kamar mandi kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Saat keluar dari kamar mandi dan kita sudah berwudu di dalamnya misalnya, maka kita keluar membaca Ghufranakallahumma alladzi adhaba 'annil adha wa 'afani. Angkat tangannya setinggi-tingginya kalau kita sudah wudu, kemudian bacalah doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Pada saat itu, pada saat kita membaca ini, maka seluruh pintu sorga akan memanggil kita dan mengatakan, wahai fulan, kamu masuklah kepada kami dari 7 pintu, dari 8 pintu yang kamu suka.
Apalagi setelah kita selesai doa itu, langsung kita salat 2 rakaat sunnatul wudu. Pada saat Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi ketika masuk ke sorga, Nabi dengar suara sandal, suara langkah sandal. Nabi bertanya, wahai Jibril, itu ada suara sandal, suara siapa itu? Ada pada orang di dalam sorga? Kata malaikat Jibril, enggak ada. Itu suara sandalnya Bilal bin Rabah. Sahabatmu masih hidup sekarang di Makkah, di Madinah. Di Makkah masih hidup dia. Namanya Bilal bin Rabah. Orangnya hitam, tidak menarik, bekas budak. Tapi langkah sandalnya sudah ada di sorga. Ketika Nabi datang, Nabi kembali ke Makkah, Nabi tanya kepada Bilal, apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Bilal diberi ilham oleh Allah untuk menjawab. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini tidak batal wudu kecuali langsung wudu. Jadi saya terus punya wudu. Begitu saya batal, saya wudu. Selesai saya wudu, saya sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Dan dari amalan yang ringan itu, saat dia masih hidup di dunia, sorga sudah merindukannya. Bahkan suara sandalnya sudah terdengar di sorga. Artinya apa? Bahwa adalah sebuah kepastian Sayyidina Bilal bin Rabah akan masuk ke dalam sorganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya karena apa? Karena mengamalkan sunnah. Sunnah Nabi sangat banyak sekali. Tidak ada satu lini kehidupan kita terkecuali di situ ada nilai sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu diatur oleh Allah lewat Nabi Muhammad agar kamu menjadi lebih dekat kepada kebaikan, lebih selamat terhadap mara bahaya dan dosa, dan kamu akan menjadi orang-orang yang bahagia. Ketika di dunia kita bersama dengan sunnah Nabi, maka bisa dipastikan saat di akhirat kita akan bersama dengan Nabi Muhammadnya. Salah satu sunnah Nabi Muhammad juga dari sekian ratus ribu sunnah Nabi adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat salawat turun, innallaha ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sahabat pada bingung, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya satu orang bertanya, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Kalau kami mau bersolawat kepadamu bagaimana ya Rasulullah? Biar kayak Allah dan malaikatnya, kami bagaimana caranya bersolawat kepadamu? Kata Nabi, gulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ucapkan, katakan, sebutkan, bacalah untuk bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Siapa keluarga Muhammad itu? Keluarga Muhammad itu Bani Hashim, Bani Muttalib, dan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, yang masih hidup, yang akan lahir sampai hari kiamat. Kenapa kok harus ada keluarga Nabi Muhammad? Tanyakan kepada Allah, ya Rabb, kenapa kamu memerintahkan membaca salawat? Kenapa kita harus mencintai keturunan Nabi Muhammad? Tanyakan kepada Allah, kenapa Nabi Muhammad tidak boleh ngambil ongkos dalam berdakwah? Kalaupun mau ngambil ongkos, satu saja kata Allah, cintai keluarganya, cintai anak cucunya. Itu sebagai ongkosnya kamu masuk Islam. Itu sebagai ongkosnya kamu tahu baca Quran. Itu sebagai ongkosnya kamu bisa sujud kepada Allah. Itu sebagai ongkosnya kamu bisa membaca kitab dan paham agama. Nabi tidak mengharapkan ongkos apapun. Bahkan balasan apapun tidak diharapkan oleh Nabi SAW. Tapi Allah memerintahkan dalam Quran bahkan, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Kalau kemudian ada pertanyaan, kenapa habaib kok harus dicintai? Dia kan manusia biasa, juga sering salah. Tanyakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan kami, kenapa kau perintahkan kami untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad? Maka iman yang ada di dalam hati kita yang akan menjawab. Sehingga di dalam hadis tsaqalain tadi yang saya sebutkan, inni tarikun fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Itu ada riwayat. Tapi riwayat yang lain, riwayat yang lebih sahih, riwayat yang lebih banyak, dua pusaka itu
Pertama adalah kitabnya Allah yaitu Quran, yang kedua adalah ahla baiti, itrati ahla baiti, keturunanku, kata Nabi Muhammad. Pusaka itu adalah keturunanku. Kamu tidak akan tersesat selamanya. Kalau kamu mendekat, kamu mengikuti, kamu mencintai, kamu menjalankan amanat-amanatnya. Tapi kan ada habaib yang tidak ini, ya betul. Oleh karena itu Allah tidak menyebutkan habaib dulu, tidak menyebutkan itrah dulu, tapi Allah menyebutkan kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Quran. Apa artinya? Artinya yang namanya sayyid, yang namanya habaib, yang namanya sunnah, yang namanya itrah, itu terikat dengan Quran. Selama dia sama dengan Quran, kamu ikuti dia, maka kamu tidak akan sesat. Tetapi kalau dia sudah menyimpang secara akidah daripada Quran, secara kelakuan daripada Quran, maka kamu ikuti dia, ya sama, kamu akan sesat. Ya berarti salah dong Quran hadisnya? Tidak. Pemahaman kita yang salah. Apakah kemudian kita tidak boleh juga mencintai? Tidak. Mencintai itu wajib.